Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ngiring kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat dan rekan DKM, ami-ami tiang, orang tua kami, seluruh jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiang pribadi setiap pengajian sebisa mungkin di 2-3 menit pertama selalu mengingatkan tentang pentingnya bersyukur. Kali ini coba kita kupas dari sisi makna bahasa. Asyukru huwal fathu. Dalam sebagian tafsir, makna daripada syakara itu adalah fataha. Bersyukur artinya membuka, terbuka. Apanya yang terbuka? Pertama, hatinya terbuka. Orang yang bersyukur itu adalah hatinya terbuka sehingga dia yakin, sadar, percaya bahwasanya semua nikmat karunia ini berasal dari Allah. Bukan dari gelarnya, bukan dari ilmunya, bukan dari keturunan nasabnya, bukan dari amalnya, bukan dari jabatannya, bukan dari rasnya dan seterusnya. Dia percaya, hatinya terbuka bahwasanya semua nikmat ini adalah berasal, bersumber dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih, selesai. Tetapi maha hebatnya Allah, Allah melekatkan dalam dirinya, dalam sifatnya ada nama Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha memberi tanpa pamrih. Allah tuh dari awal tahu betul kalau ngasih sesuatu kepada makhluknya, kepada kita yang hina, yang lemah, yang nggak tahu diri ini, mesti tidak bisa dibalas. Siapa di sini yang bisa dengan yakin, oh saya bisa balas nikmat Allah? Allah sudah tahu itu sejak awal. Saya ngasih mesti nggak kembali nih. Kalau hitungan-hitungan bisnis rugi. Tapi karena Allah menyifati dirinya dengan Al-Karimu, Al-Karam wal Jud, dia yang Maha Esa tahu betul maksudnya meskipun tidak kembali saya ngasihnya tanpa pamrih, karena bersama dengan Al-Karim di situ ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Makanya bersyukurlah gitu. Jadi orang yang bersyukur sebenarnya dadanya, hatinya, kesadarannya terbuka. Yang kedua, dengan terbuka itu dia juga berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekelilingnya. Terbuka, ibarat keran itu dia terbuka, netes dia untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk siapa yang menurut dia layak dibantu, bisa dibantu. Tidak untuk dirinya. Saya kadang heran, ada orang punya rekening itu triliunan itu di saldonya itu untuk apa kira-kira? Untuk apa? Kalau itu milik perusahaan, milik negara, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang pribadi, jumlahnya triliunan itu, kira-kira bagaimana itu hisapnya itu? Peruntukannya. Maka itu makna kedua. Terbuka hatinya sadar, yang kedua ada infak, yang ketiga adalah terbuka pintu rizki lanjutan setelahnya. Jadi orang yang pandai bersyukur, itu terbuka rezeki-rezeki lain datang. Dan selalu kita ingatkan usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, rezeki itu tidak melulu masalah uang. Sehat rezeki, kesempatan rezeki, bertemu dengan orang-orang baik rezeki,
bisa menghadiri majelis taklim, rezeki, ya. Bangun dalam keadaan beriman, rezeki. Nanti juga kita tidur dalam keadaan beriman, rezeki. Jadi terlalu banyak dan terlalu luas makna daripada rezeki. Yang terakhir adalah dengan membuka kesadaran kita dan seterusnya tadi, maka ada izharun nikmah, ada keterbukaan untuk menampakkan nikmat itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke masjid pakaiannya bagus, itu berarti sedang izharun nikmah, sedang mempertontonkan, menunjukkan nikmat yang Allah titipkan kepada orang lain. Beda, memang tipis di antara sombong, pamer sama izharun nikmah, ini beda, niat tipis. Tapi kalau kita niatnya, ya Allah, saya pengen menghadapmu nih, pengen ke rumahmu nih, masa saya pakai pakaian yang biasa-biasa, pakai baju yang bagus, minimal suci, bersih, layak, pantas, berarti sudah izharun nikmah. Khawatirlah kita kalau pakaian kita yang bagus-bagus itu kita pakai cuma ketika menghadiri undangan-undangan di pejabat, ketika menghadiri pernikahan, ketika menghadiri majelis-majelis yang memang ya biasa saja sebenarnya, tapi kita merasa itu adalah momen yang penting, yang sakral, lebih sakral daripada kita menghadap kepada Allah. Hati-hati, berarti kita tidak sedang izharun nikmah di situ. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Maka marilah kita coba dalami, renungi, resapi makna daripada asyukru. Membuka, ya, menyingkap segala sesuatu yang memang layaknya harus disingkap, ditampakkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kajian kita kali ini saya coba mengangkat tema ma'iyatullah wa muraqabatu Rasulillah. Ma'iyatullah itu artinya kita senantiasa merasa pasti Allah itu memantau kita, melihat kita, menyimak kita lebih daripada CCTV, lebih daripada wartawan, lebih daripada tetangga memperhatikan kita, lebih pada siapapun yang mengamati kita. Itu pasti Allah lebih dari itu semua. Sedangkan muraqabatu Rasulillah itu artinya kita mencoba memantaskan diri untuk bisa membersamai Rasulullah. Ini dua bab yang coba saya himpun dalam satu waktu. Semoga cukup waktunya, semoga bisa kita ambil istifadah, kita mengambil manfaat. Ma'iyatullah itu begini ya, kadang kita ini tidak adil, jamaah rahimakumullah, tidak adil kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita sedang berdoa, kita itu yakin betul Allah itu maha mendengar. Angkat tangan, menghadap kiblat, khusyuk sambil nangis, suara lirih di keheningan malam. Kita yakin betul bahwasanya Allah itu maha mendengar. Saat kita taat, saat kita berdoa. Ini bagus, sangat bagus, malah dianjurkan seperti itu. Wa antum muqinuna bil ijabah, ketika berdoa yakin akan diijabah, itu adalah syarat dan rukun daripada doa. Silahkan, bagus. Tetapi tidak cukup di situ. Ketidakadilan kita itu berlangsung begini. Saat kita maksiat, saat kita berbuat dosa, saat kita korupsi, saat kita curang, saat kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita tuh tidak cukup yakin Allah tuh maha melihat kita. Ini kan nggak adil nih. Giliran taat, wah ya Allah sedang melihat saya nih, pacuan tan ada. Sholatnya dia coba dengan khusyuk. Semua ini bagus. Tetapi ketika kita bermaksiat, kita berlaku tidak adil kepada Allah, seakan-akan Allah itu tidak memperhatikan kita, tidak melihat kita. Nah ini coba dari sekarang usi nafsi wa iyyakum, mau saat taat yakin Allah melihat kita, yakin Allah mendengar doa kita. Ketika terbersit mau maksiat, oh Allah ngelihat saya nih. Jangan pakai jurus yang tadi. Ketika berdoa yakin Allah maha melihat, maha mendengar. Ketika bermaksiat, Allah kan maha penyayang. Allah pasti ngampuni saya, ini kan dosa kecil aja. Artinya dia tidak cukup yakin Allah itu maha melihat. Jadi Allah itu ada al-basir, Allah itu maha melihat. Melihat apa? Melihat yang zahir, melihat yang
batin. Kalau kita sebagai manusia secara umum adab kita kepada orang lain, kita melihat ya, Asy'ari itu nahkumu bizzahir. Kita itu memang melihat yang nampak, melihat yang zohir. Kita ngelihat ada orang bolak-balik ke masjid, wajib kita mengikrarkan dia itu orang soleh. Kenapa? Dia itu secara zohirnya baik. Masalah batinnya nggak usah kita urus. Itu adab kita. Jadi kita harus berlaku adil. Kapan ketika kita bermaksiat ataupun taat, yakinlah Allah itu mengawasi kita, membersama kita. Ini ma'iyatullah. Yang kedua, muraqabatu Rasulillah. Ini tidak ada yang tidak mau dengan profesi ini. Tidak ada, saya rasa, orang yang enggan untuk mendapat kesempatan ini. Saya ingin mengambil sebuah kisah dari salah seorang sahabat. Ini ada dalam kitab Rijal Haular Rasul. Itu beliau penulisnya itu menulis salah seorang sahabat itu bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini profesinya nih nampaknya remeh, tapi kalau kita disuruh rasa-rasanya harus mau. Siapa Rabi'ah al-Aslami ini, bin Ka'ab bin al-Aslami ini? Adalah orang dari Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu jadi di Masjid Nabawi itu salah satu ujungnya itu ada tempat berkumpulnya para sahabat Rasulullah. Umumnya mereka itu fuqara, umumnya mereka itu orang-orang miskin, tapi kerjaannya yang ngaji, majelis ilmu dan seterusnya. Salah seorang dari mereka itu bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini kerjaannya adalah menyiapkan air wuduknya Rasulullah, membawakan sandalnya Rasulullah. Jadi jangan bayangkan seperti sekarang sudah ada keran begitu ya. Keran, kita masya Allah kita banyak-banyak bersyukur lah zaman sekarang tuh ya, ke kamar mandi tinggal ngidupin keran, lampu ada ya. Cuma jangan saking mudahnya, saking molahnya mubazir air. Saya sering kali ngeliat ada orang ngidupin keran, masih ngelipat lengan baju, rembe kabar, belum dipakai keran itu. Nah ini kan kurang tepat. Jadi kita bersyukurlah, cara bersyukur ya kita gunakan seperlunya, sepantasnya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini membawakan sandalnya Rasulullah, menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Karena sudah pengabdiannya begitu panjang, begitu lama, maka Rasulullah SAW memberikan satu tawaran yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Salni ya Rabi'ah u'tika. Mintalah wahai Rabi'ah, sesuatu apapun kalau bisa saya beri, saya kasih langsung. Kalau itu permintaan kepada Allah, saya doakan semoga engkau diberikan permintaan itu. Bang Herman kalau disuruh gitu, ditanya gitu sama Rasulullah gimana kira-kira? Ya. Ada sahabat dikasih jaminan pertanyaan pasti akan diberikan oleh manusia paling mulia. Kalau kita, mungkin macam-macam keinginan kita. Oh, saya pengen Alphard versi terbaru. Atau saya pengen tanah sekian hektar di mana tempat yang strategis. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Kesempatan yang begitu langka digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka as'aluka min murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu ya Rasulullah untuk bisa membersamaimu di surga kelak. Rasulullah agak kaget, agak terkejut. Oke, ada lagi? Enggak, itu aja ya Rasulullah. Padahal mau minta apa saja, mau nyebut berapa banyak, kalau emang Rasulullah bisa kasih, Rasulullah kasih. Jadi jangan sangka Rasulullah itu miskin ya. Rasulullah itu sangat kaya, sangat mapan. Itu ada yang pernah menghitung kekayaan Rasulullah untuk maharnya saja kepada Sayyidatina Khadijah itu ada versi yang mengatakan hampir 2 miliar kalau dikurskan dengan rupiah sekarang. 100 ekor unta itu kan nggak main-main.
Jadi Rasulullah kalau bisa dikasih, kasih langsung. Kalau itu kaitannya dengan permintaannya kepada Allah, dia akan berdoa. Jadi cuma minta satu, minta agar bersama Rasulullah di surga. Bahkan kalaupun dia cuma bilang murafaqataka, itu membersamaimu fil akhirah, itu mesti di surga. Karena Rasulullah itu mesti di surga, tidak mungkin di neraka. Rasulullah itu diberikan kabar gembira, inna a'tainakal kautsar. Telaga Al-Kautsar itu salah satu tafsiran dan penerjemahannya adalah telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hautnya Rasulullah, telaganya, danaunya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu si pemilik telaga ini masih di dunia, sudah dikasih kabar punya telaga di surga. Sementara ada orang yang masih hidup, itu Abu Lahab, ya, itu masih hidup tapi sudah dijanjikan Allah masuk neraka. Nah, Rasulullah itu mesti di surga. Saya ingin membersamaimu wahai Rasulullah di surga. Ada lagi? Enggak. Maka jawaban Rasulullah apa? Fa'inni ala nafsik bikathrati sujud ya Rabi'ah. Baik, kalau gitu tolong saya Rabi'ah, atas permintaanmu, atas keinginanmu, kemauanmu itu bantu saya dengan kasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud ini bisa maknanya ya sering-sering sholat, karena sholat itu kan salah satu rukunnya itu sujud. Sholat yang fardu 17 rakaat, tambahlah yang qobliyah ba'diyah yang rawatib, atau sholat-sholat tambahan, ada 2, ada tahajud, ada hajat, ada witir, ada sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu itu gimana? Tidak usah niat, pokoknya niat Allahu Akbar itu sholat sunat rakaatain itu sudah sholat sunat wudu. Perbanyak dan memperlama sujud itu juga adalah bagian daripada bikasrotis sujud. Utamanya kalau sedang sholat sendiri, memperpanjang sujud terakhir itu memang sangat dianjurkan. Jadi syarat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, tolong saya untuk mewujudkan cita-citamu itu, kamu pengen sama saya di surga. Itu ya, jadi hanya Rasulullah yang paling paten bilang kamu mau sama saya di surga. Nah, cuma hanya Rasulullah yang pantas ngomong gitu. Siapapun dari kita di sini nggak bisa bilang kamu sama saya di surga, nggak bisa, nggak menjamin. Tapi kalau Rasulullah pantas, layak, cocok. Perbanyak sujudmu, perpanjang sujud. Ini tentang muraqabati Rasulullah. Tadi yang pertama tentang ma'iyatullah, sadar bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan kita. Muraqabatu Rasulullah artinya kita ingin membersamai Rasulullah. Nah, kita yang generasi yang akhir zaman ini, yang hidup 14 abad setelah Rasulullah, pasca Rasulullah, itu gimana caranya? Caranya adalah dengan bersolawat, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Selalu kita bilang az-zikru wa sholawat gidaul qulub. Ya, zikir dan sholawat itu ya makanannya hati. Bukan hanya perut yang perlu kita isi, tapi hati kita juga kita harus isi. Yang ingat ada sebuah kisah. Kisah ini di abad ke-6 Hijriah atau abad ke-11-12 Masehi. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam itu, kaitannya dengan orang-orang Nasrani, Kristiani itu ada namanya perang salib. Perang salib itu ada difilmkan, Kingdom of Heaven. Itu bicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ada filmnya, silahkan. Tapi itu versi barat, meskipun ada sisi-sisi benarnya dari sejarah Islam, tapi itu diversikan barat begitu. Salahuddin Al-Ayyubi ini siapa? Salahuddin Al-Ayyubi ini, kita kalau ngelihat tokoh hebat, kita ngelihat tuan guru hebat, kita ngelihat profil seorang yang memukau, itu jangan hanya berhenti di situ saja. Lihat dia keturunan siapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa, papu baluknya siapa. Itu secara biologis. Terus guru-gurunya siapa? Secara ideologis. Jadi ada dua baris ya, dua garis ya. Satu biologis, itu keturunan darah. Ada ideologis, dia ini muridnya siapa? Siapapun lah. Kalau kita ketemu dengan tokoh yang kita kagum dengannya, kita lihat dia hebat, memukau, itu jangan hanya berhenti di dia.
lihat backgroundnya, dia belajar di mana, gurunya siapa, orang tuanya siapa. Itu tidak bisa tidak pasti ada hubungan. Salahuddin Al-Ayyubi oleh orang barat disebut Saladin. Itu adalah murid daripada Nuruddin Zenki. Siapa Nuruddin Zenki ini? Nuruddin Zenki ini muridnya Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa Abdul Qadir Al-Jilani ini? Penerus Imam Al-Ghazali. Dari 3 generasi itu sudah cukup, gak usah kita bahas lagi sampai Rasulullah. Muhammad Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini tokoh tasawuf yang paling top, paling beken, paling populer. Kitabnya banyak sekali. Al-Munqidh minadh Dhalal, Ihya Ulumuddin. Ya. Banyak sekali kitab-kitab yang bisa kita coba ambil pelajaran. Itu generasi pelanjutnya Abdul Qadir Al-Jilani. Ini guru tarekat. Kalau bicara tarekat tidak mungkin nggak bahas Abdul Qadir Al-Jilani. Itu punya murid Nuruddin Az-Zanki yang mana dia adalah gurunya Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Yerusalem yang merebut Masjidil Aqsa dari tentara perang salib, tentara Kristiani. Perang salib ini berlangsung 200 tahun Bapak Ibu. 200 tahun, 9 episode. Ini bukan sinetron, bukan drama Korea. Perang 9 episode selama 200 tahun. Imam Al-Ghazali di perang salib pertama, Abdul Qadir Al-Jilani dan Zenki di perang salib kedua. Salahuddin berhasil menaklukkan Yerusalem, merebut Masjidil Aqsa itu di perang salib ketiga, sampai berlanjut sampai nanti abad ke-13. Jadi singkat cerita begini, Nuruddin Az-Zanki ini itu ya kalau secara kewaroan, kesolehan sudah nggak usah kita perdebatkan. Beliau ini muridnya Salahuddin, bisa melahirkan Salahuddin itu pasti gurunya lebih top gitu saja sudah, atau minimal sama. Suatu ketika karena kedekatannya dengan Rasulullah, sering bersolawat, mendoakan Rasulullah, terhubung hatinya dengan Rasulullah. Orang-orang seperti ini tidak usah heran karena sering bermimpi dengan Rasulullah. Mimpi dengan Rasulullah itu adalah mimpi yang tidak bisa direkayasa. Kalau kita mimpi ketemu orang tua kita, bisa jadi itu penjelmaan jin. Kalau kita mimpi dengan orang yang kita suka, bisa jadi itu hanya bunga tidur saja. Tapi kalau mimpi bertemu Rasulullah, itu mesti mimpi yang ru'yah shadiqah, mesti benar. Nuruddin Zanki dalam mimpinya apa? Suatu malam ketika sedang terlelap tidur, bermimpi Rasulullah hadir dengan wibawanya, dengan cahayanya, membangunkan, bangkit wahai Nuruddin, pergi ke Madinah, ada 2 orang yang ingin mencelakaiku. Jelas, katanya jelas, tampaknya jelas. Terbangun Nuruddin Az-Zanki ini dalam keadaan pucat, keringetan. Dia mengambil wudhu, sholat. Nah ini bedanya kita sama orang-orang dulu yang soleh, salafun soleh. Kita tidur, kucing bergerompang, juang, malah kita lempar dia, bisu nyumpak-nyumpak kadang, bisu tidur. Kalau orang-orang dulu bangun, sholat dulu, kamar mandi, sholat, tidur lagi, tidur. Tidak lama sudah mimpi lagi dengan kehadiran Rasulullah, tampak dan suara yang lebih jelas. Bangun Nuruddin, cepat ke Madinah, ada 2 orang yang ingin mencelakai. Kembali wudhu, sholat, tidur lagi. Yang ketiga, menjelang subuh, dibangunkan lagi oleh Rasulullah dalam mimpi itu, pergi ke Madinah sekarang. Tidak bisa tidur lagi setelah itu. Kenapa di Madinah kira-kira? Karena jasad Rasulullah ada di Madinah. Jadi kita tuh kan kalau ibadah haji umroh itu, semua ibadah haji dan umroh itu semua sentralnya di Mekah. Ke Madinah tuh ya itu kesempatan untuk ziarah Rasulullah. Jadi tidak ada ibadah haji dan umroh yang dikerjakan di Madinah itu tidak ada. Semua berpusat di sekitaran Mekah. Jadi paginya langsung dikumpulkan para penasehatnya. Ini penasehatnya saya coba cari ini. Ternyata bernama Jamaluddin Al-Muwassal.
Jamaluddin Muwassal ini penasehat utama daripada Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki punya bapak namanya Imaduddin Zangki, anaknya Nuruddin Zangki punya penasehat Muhammad Jamaluddin Al-Muwassal. Wahai nasihatku, dia ngomong gitu ya, saya semalam didatangi Rasulullah, mimpinya begini gini gini, bagaimana menurutmu? Kata penasehatnya, siapkan pasukan terbaikmu, pergi sekarang, jangan ceritakan maksud dan tujuanmu. Jadi raja itu, sultan itu tetap butuh penasehat, Bapak Ibu. Mike Tyson, ngomong spesial. Mike Tyson itu ketika lagi on fire, lagi fit-fitnya, itu kalau sama pelatihnya tanding resmi, saya yakin Mike Tyson menang. Tapi kenapa tetap butuh pelatih? Karena bisa ada POV, point of view, ada sudut pandang melihat gerakan Mike Tyson dari luar ring. Beliau ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah itu butuh waktu 10 hari, 450 km. Jadi sehari itu sekitar 45 meter jalan kaki. Persediaannya ala kadarnya, medan tidak semulus sekarang. Si pemuda ini dari Perancis ini pengen umroh, tapi dia pengen napak tilas dari Madinah ke Makkah. Dia coba pertama 2-3 kali sampai 8 bulan persiapan, gagal terus. Setelah 8 bulan dia bisa menyelesaikannya dalam waktu 8 hari. Ingat, 8 hari ini sendiri, jalannya sudah lebih bagus, persiapan sudah lebih matang, fisik sudah terlatih. 8 bulan itu pun dalam perjalanan dia mimisan, dia kecapean, dia hampir pingsan, dehidrasi dan seterusnya. Jadi kita bisa pahami fisiknya para sahabat itu hebat-hebat, kuat-kuat. Begitu juga generasi Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki akhirnya datang, begitu sampai ke Madinah, tujuan pertamanya bukan ketemu gubernurnya, bukan ketemu pejabat yang ada di Madinah. Dia langsung masuk ke Raudhah. Jadi Raudhah saat itu tidak seperti Raudhah saat ini. Raudhah saat ini dikawal, dijaga, ditembokin, ada pagernya begitu. Dibatasi 5-10 menit gantian. Ke sana harus pakai tasrih gitu, harus pakai izin dan sebagainya. Kalau nggak dibuat gitu rebutan. Dia beriktikaf di sana, sholat, munajat, seakan-akan berbicara dengan jasad Rasulullah Muhammad SAW yang mulia. Akhirnya dapat pemikiran, intuisi, mulham begitu. Jadi dia ini kan bawa pasukan 1000 pasukan terbaik dengan perbekalan yang sangat banyak, sehingga dia kumpulkan seluruh orang-orang Madinah. Kenapa dia bisa? Karena dia sultan. Jadi saat itu negara-negara Islam itu di bawah satu komando. Dia sultan. Dia kumpulkan orang Madinah, ya musafir, yang pribumi, ya pedagang, ya peziarah, dikumpulkan semua. Apa daya tariknya? Daya tariknya setiap yang hadir dikasih hadiah. Kita bisa bayangkan betapa banyak dia bawa perbekalan dari Syam. Kalau seluruh penduduk Madinah, orang yang pribumi menetap di sana, mukiminnya dengan orang yang peziarahnya dapat satu-satu. Banyak gak kira-kira? Banyak. Dia kasih satu. Yang langsung menyerahkan Sultan Nuruddin Zangki. Dia kenapa? Dia pengen cari, ngelihat orangnya siapa kira-kira yang maksudnya Rasulullah, 2 orang yang akan mencelakai Rasul. Karena dalam mimpinya dia diberikan isyarat orangnya berkulit putih. Ya, akhirnya setelah diberikan satu-satu, semua peziarah mukimin di Madinah itu dikasih. Belum yakin hatinya, kayaknya belum ketemu saya sama orang yang saya cari dalam mimpi itu. Akhirnya dia tanya, ada nggak selain orang-orang yang hadir di sini yang belum ikut menerima hadiah? Setelah dicari-cari, oh ternyata ada 2 orang. Persis ciri-cirinya dengan apa yang disampaikan dalam mimpi Rasul. Ada 2 orang, dia itu peziarah, datang dari Andalus itu ya, bagian Spanyol ya. Dari Andalus, dia sedang iktikaf di rumahnya. Dia sedang bermunajat, sedang ibadah di rumahnya, begitulah. Akhirnya dipanggil. Hadirkan dia sekarang, karena Sultan yang minta dihadirkan.
Dua orang ini mengaku sebagai seorang muslim dari Andalus, sedang berziarah ke makam Rasulullah, sedang ibadah di Madinah. Nuruddin Zangki adalah sultan yang tegas, tidak mudah untuk dibohongi. Saat interogasi, dibawa ke ruangan, dibuka celananya, dibuka sarungnya, entah jubahnya, pokoknya pakainya buka. Ternyata apa yang terjadi? Belum dihitan. Artinya apa kalau belum dihitan itu? Laisa minna, bukan muslim. Jadi memang sekarang sudah ada tren ya, orang hitan itu tidak mesti muslim. Banyak sekarang orang-orang ya, teman-teman non ini yang juga berhitan dengan alasan medis kesehatan. Tapi saat itu yang hitan hanya muslim. Hanya dibuka, ketahuan bukan muslim, diinterogasi lagi, tertekan, mereka mengakulah mereka adalah agen spionase mata-mata dari tentara salib keturunan Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Dari rumah yang mereka sewa tidak jauh daripada makam Rasulullah, mereka buat terowongan. Ini ada di kitab Ali Hafid Tarikh Madinah, sejarah Madinah. Madinah itu kan nama sekarang. Zaman Rasul, sebelum Rasulullah namanya Yathrib. Yathrib itu konotasinya jelek, artinya kehancuran, artinya kerusakan. Diganti sama Rasulullah jadi Madinah. Dari rumah yang dia sewa itu dia buat terowongan berbulan-bulan, tinggal beberapa hari lagi nampaknya perkiraan sampailah kepada makam Rasulullah. Dia disuruh untuk mencuri jasad Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketegasannya Zangki menghukum mati karena dia mata-mata, jenazahnya dibakar di luar Masjid Nabawi sebagai peringatan jangan macem-macem sama Rasulullah. Setelah itu apa berhenti? Enggak. Nuruddin Zangki menggali parit di sekitar makam Rasulullah itu dalam, ya, kiri kanan atas bawah semuanya itu. Akhirnya dilelehkan tembaga. Tembaga itu tembaga cair ya. Itu ditaruh di lubang parit itu sehingga menjadi tembok pembatas yang sangat kokoh. Insya Allah sampai sekarang makam Rasulullah, jasad Rasulullah masih utuh. Insya Allah sampai akhir zaman akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jariahnya Muhammad Nuruddin Zangki, guru daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sampai sekarang, ya sekarang harus mengerti, paham kalau kenapa dijaga ketat dan seterusnya. Kan tidak semua suka Rasulullah, tidak semua suka Islam. Walan tardu angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kajian sederhana ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf, yang benar dan baik dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan yang disampaikan.